Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan taufik hidayahnya kepada kita sehingga bisa berkumpul hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad, keluarga sahabat pengikut hingga akhir zaman. Hadirin yang kami hormati, adik-adik, teman-teman sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan yang mulia ini, kita akan bersama-sama mengikuti acara muhadharah sekaligus pentas seni. Semoga kegiatan ini menjadi ajang untuk meningkatkan ilmu, menumbuhkan rasa percaya diri, muhasabah, serta mengasah bakat seni kita semua. Baiklah, untuk menyingkat acara, izinkan saya membacakan susunan acara pada hari ini. 1. Pembukaan. 2. Pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah. 3. Sambutan. 4. Muhadharah. 5. Pentas seni. 6. Penutup. Acara 1. Pembukaan. Marilah kita buka acara pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah pembacaan ayat kursi dan sari tilawah. Kepada saudari Lutfia dan Jalwa dipersilakan. Pakai yang satu aja ya. Ini yang satu pakai ini berapa? Atau hanya pakai satu aja? Ini aja Mbak. Ada ini. Ini nyala Bu. Tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasanah makisina fihi abada wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadziba. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepada hambanya dan Dia tidak menjadikannya bengkok sebagai bimbingannya yang lurus untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih dari sisanya dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengajarkan kebajikan bahwa mereka akan mendapatkan balasan yang baik. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Dan untuk memperingatkan kepada orang-orang yang berkata,
Allah mengambil seorang anak. Mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka hanya mengatakan sesuatu kebohongan belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas lantunan ayat suci Al-Quran yang begitu indah. Semoga menambah keberkahan acara kita hari ini. Berikutnya, sambutan dari Saudari Najla. Kepada Saudari Najla dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat sehat dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul dalam kegiatan muhadarah hari ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan kita semua sebagai umatnya. Saya ucapkan terima kasih kepada para musyrifah dan teman-teman yang telah hadir. Semoga kegiatan ini membawa manfaat, menambah ilmu, dan meningkatkan semangat kita dalam berdakwah. Mari kita semua bersama-sama mensukseskan acara ini dengan menyimak dari awal hingga akhir dengan seksama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, penyampaian muhadharah. Kini tibalah kita di acara inti yaitu muhadharah. Kepada Saudari Filsa dipersilakan untuk menyampaikan muhadharahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umat Islam di jalannya yang istiqomah di jalannya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang mulia ini, izinkan saya menyampaikan sebuah nasihat singkat tentang bahaya zina. Zina adalah dosa besar. Dalam banyak hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa zina adalah termaksud dari 3 dosa besar selain syirik dan membunuh jiwa tanpa hak. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, tidaklah seorang berzina dalam keadaan beriman, yang artinya saat seseorang berzina, keimanan dalam hatinya sedang lemah, bahkan bisa hilang sementara waktu. Zina bukan hanya dosa besar seorang hamba dengan Allah, tetapi juga membawa dampak sosial yang besar. Contohnya, 1. Merusak kehidupan keluarga. 2. Menyebabkan anak hamil di luar nikah. 3. Menyebarkan penyakit. Dan 4. Menghancurkan moral masyarakat. Zina juga membawa kehinaan di dunia dan azab di akhirat, kecuali jika perlakuannya bertaubat dengan sungguh-sungguh. Kalian mau tahu nggak nih gimana caranya jauhin zina? Yang pertama, menundukkan pandangan seperti di dalam surat An-Nur ayat 30-31. Yang kedua, menjaga pergaulan dan batasan dalam berinteraksi. Yang ketiga, memperbanyak ibadah zikir agar hati terjaga dari bisikan syaitan.
Bagi siapa saja yang terjerumus dalam zina, jangan putus asa. Pintu taubat selalu terbuka. Allah Maha Pengampun bagi siapa yang benar-benar menyesali dan berkomitmen untuk tidak mengulanginya lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 53. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ada sebuah hadis yaitu sesungguhnya telah ditetapkan atas anak Adam bagian dari zina yang pasti akan diperoleh darinya. Zina kedua matanya adalah melihat, zina kedua telinganya adalah mendengar, zina lisannya adalah berbicara, zina tangannya adalah menyentuh, zina kakinya adalah berjalan menuju tempat maksiat, dan zina hatinya adalah menginginkan serta berangan-angan, dan kemaluanlah yang membenarkan dan mendustakannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi jangan bangga kalau katanya belum sampai tidur bareng. Padahal chatnya mesra, panggilan sayangnya ngalahin pasangan halal. Dan foto-fotonya, Masya Allah, lebih cocok buat pasangan nikah nggak sih? Zaman sekarang, zina sering disamarkan dengan kata cinta. Padahal cinta yang sejati itu membawa kepelaminan, bukan keberzinaan. Kalau dia benar-benar cinta, dia akan jaga, bukan mencicipi sebelum halal. Kalau dia benar-benar sayang, dia akan serius, bukan modus. Hadirin yang dimuliakan Allah, zina itu bukan cuma dosa besar, tetapi juga merusak masa depan. Dosa iya, tapi juga menghilangkan keberkahan hidup. Yang perempuan kehilangan kehormatan, yang laki-laki kehilangan ketanggung-jawaban. Anak-anak lahir tanpa perlindungan, dan masyarakat pun kehilangan moral. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila." Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang kecil dan suatu jalan yang buruk. Surat Al-Isra ayat 32. Allah tidak hanya melarang zina, tapi bahkan melarang kita mendekatinya. Ini menunjukkan betapa beratnya dosa zina sampai-sampai mendekatinya pun tidak boleh. Perhatikan, jangan dekat-dekat, bukan cuma jangan melakukan. Jadi, kalau kalian masih senang pacaran, sering berduaan, suka chattingan mesra tengah malam, update story kangen-kangenan, lalu bilang, kami gak zina kok. Ya maaf, Allah sudah bilang jangan mendekati, tapi kamu malah mencari jalan menuju ke sana. Disuruh menjauhi malah mendekati. Emang buat apa sih pacaran? Buat ngingetin sholat? Kan udah ada azan. Buat diperhatiin. Allah selalu memperhatiin kita 24 jam. 100. Saudaraku, hidup ini cuma sekali. Jadi jangan sampai rusak karena nafsu sesaat. Jangan tukar keberkahan dengan kenikmatan sebentar. Jangan jual harga diri demi cinta palsu. Yang benar itu nikah, bukan pacaran. Yang halal itu menjaga, bukan menjamah. Kalau ingin cinta yang benar, dekatkanlah diri kepada Allah. Kalau ingin pasangan yang baik, bersihkan dulu hati dan pergaulan. Insya Allah akan memberikan jodoh dengan cara yang terbaik, dengan cara yang halal, bukan dengan cara yang murahan. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang disampaikan tadi memberikan manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Tentunya kesempurnaan hanya milik Allah semata. Maka dari itu saya memohon maaf atas ucapan dan tindakan yang tidak mengenakan bagi para pendengar semua. Semoga Allah menuntun kita menuju jalan yang paling lurus, yakni Islam. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas muhadharah yang disampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Nah, tibalah kita di acara yang tak kalah seru, yaitu pentas seni. Pentas seni ini akan dibawakan dari kelompok 3.
Mari semua katakan salam, bola suka-suka kami dendangkan. Ini hanyalah sekadar gurauan untuk semua sebagai hiburan. Mari semua katakan salam, bola suka-suka kami dendangkan. Ini hanyalah sekadar gurauan untuk semua sebagai hiburan. Dua, tiga, empat, lima. Kita mesti hormat sesama kita. Tua atau muda sama sahaja. Barulah hidup aman bahagia. Mari semua katakan salam, bola suka-suka kami dendangkan. Ini hanyalah sekadar gurauan untuk semua sebagai hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aja lagi. Di sini aja. Ya, pakai sini. Terima kasih atas Alhamdulillah tibalah kita di penghujung acara Muhadharah sekaligus pentas seni pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan ditampilkan membawa manfaat menumbuhkan semangat terpercaya bagi kita semua. Marilah kita tutup acara dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami selaku MC mohon maaf atas segala kekurangan dalam membawakan acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.